Assalamualaikum crafter semuanya. Kali ini kita mau bikin bros kelopak dahlia ya. Ini seperti biasa di live pagi hari Kamis jam 9.30 seperti yang udah aku infoin kemarin di flyer aku ya. Selamat bergabung semuanya. Langsung saja ya, aku shoot bahan-bahan yang kita butuhkan hari ini untuk membuat bros kelopak dahlia. Jadi langsung saja, ini bahan-bahannya. Aku punya akrilik daun dahlia warna ungu 2 buah. Lalu ada ramboci. Halo Mbak Ting Ting. Ini rambocinya juga yang aku ambil yang bentuknya bunga ya. Ada 6. Lalu manau es retak ukuran 8 mm 2 buah. Akrilik labu ukurannya 10 mm ya, 2 buah juga. Ceko yang 4 mm 4 buah. Lalu kristal tetes ukuran 8. Dan untuk pelengkap tetesnya aku ambil juga topi mani yang warnanya gold kayak gini ya. Lalu ceko ukuran 8 mm 3 buah. Yang ukuran 6 mm aku ambil 8 buah ya. Untuk aneka kelopaknya ini teman-teman bisa dicek ya, atau bisa diganti juga dengan kelopak yang lain. Ini ada 9 ya, 9 buah kayak gini. Lalu mutsin ukuran 6. Ada 5 buah. Platnya aku ambil yang modelnya bunga kayak gini ya. Dan untuk penitiknya aku pakai yang grade A ukuran 2,5 cm. Untuk pelengkap manisnya aku ambil juga manik pasir ukuran 11 kosong. Ini sekitar 3 gram gitu ya. Dan kawat modelnya aku pakai yang ukuran 0,3 kayak gini atau kawat super ya. Dan seperti biasa tangnya kita pakai tang set kesukaan kita semua, mereknya Nesnes ya. Oke, langsung saja. Teknik pertama itu kita potong dulu kawatnya. Ini di hari Kamis cuacanya agak mendung ya, tapi tetap semangat buat ngecraft. Sebenarnya udah, kalau mendung-mendung kayak gini bawaannya tuh mager banget ya, tapi ngecraft tuh harus, karena bikin semangat lagi ya. Kalau udah lihat manik-manik jadi full senyum. Selamat bergabung semuanya. Selamat bergabung Mbak Novi. Demi lembaran merah, betul banget sih Mbak Ting Ting kalau suka bener ya. Ini demi ya, demi banyak hal. Jadi harus full senyum. Harus tetap semangat. Nah, ini setelah aku masukin kawatnya, untuk masang kawat kayaknya udah gak perlu ribet-ribet lagi, karena ini pakainya plat gitu ya. Jadi tinggal dimasukin aja beberapa kali. Lalu kita ambil bunga kelopak dahlia ya, kelopak daun kelopak dahlianya ya. Kalau di sini awal ngecraft itu sekitar tahun 2015 ya. Itu 2015 pas masih viral-viralnya bros yang juntai. Tuh awal mulanya ya, 2015. Jadi itu awal mula Vivi Handcraft ini ada gitu ya. Terus sampai sekarang, dan kalau cobaannya itu gak perlu ditanya deh, kayaknya memang banyak banget ya. Dari mulai orderan naik turun, orderan sepi, terus pokoknya banyak banget ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bisa lihat manik-manik kayak gini. Selamat bergabung semuanya. Untuk bunga, untuk kelopak ini ya, kelopak daunnya bisa teman-teman ganti juga yang lain.
Ini tinggal dimasukin beberapa kali. Kalau biasanya itu pakainya kawat monel ukuran 0,4 ya. Cuma aku lebih suka pakai yang 0,3 karena lebih enak gitu pas ditaruh di tangan, jadinya lebih lentur gitu ya. Iya, Mbak Twinkly ini. Ya lumayan ya, lumayan udah agak lama. Cuma kalau Mbak Vivi itu udah lama banget ya. Udah mulai dari 2015 sampai sekarang 2024 ya. Jadi sekitar dua berapa? Sekitar dua berapa ya? Sekitar 14-15 tahun ya. Ini awal mulanya itu ini ya apa? Dari hobi. Jadi karena buat ngilangin stres gitu, akhirnya ngecraft dan ternyata jadi hobi yang sampai jadi bisnis kayak gini ya. Udah punya berapa kapal Mbak? Kapal gimana ini? Kalau tangan yang kepalan udah banyak kayaknya ya Mbak Ting Ting ya. Untuk manik-maniknya itu awal modalnya itu 200.000 ya. 200.000 awal mula dari modalnya. Sekarang alhamdulillah sudah berkembang biak ya. Udah sampai berapa? Tapi kalau awal modalnya itu memang 200.000, sampai sekarang sudah ya alhamdulillah ya. Kayak punya Mbak Ting Ting ini sudah cantik-cantik banget ya hasilnya. Ini sudah jadi bestie crafternya Vivi Handcraft. Ini aku lanjut pasang akrilik bola labu ya kayak gini. Dilanjut sama manik pasir ukuran 11/0. Ayo jangan lupa ya teman-teman, nanti sore itu ada live sale lagi di Vivi Handcraft. Katanya Mbak Ting Ting, saya ya masih sering meraba-raba, kalau yang dibikin itu masih baru. Ya, tapi merabanya itu beda ya Mbak Ting Ting ya, pasti langsung jadi wow kayak gitu ya. Karena selama Mbak Ting Ting ini ikut di kelasnya Vivi Handcraft, pasti Mbak Ting Ting ini punya inovasi ya. Pasti bikinnya yang terbaru gitu, dan itu juga jadi motivasi buat aku bikin-bikin yang lain juga kayak gitu kalau di Mbak Ting Ting ya. Pasti bikinnya itu agak beda, tapi cantiknya wow luar biasa banget gitu ya. Ya selamat bergabung Mbak Arunika, Mbak Setiawati. Lanjut aku pasang mutsinnya ya. Jadi kayak gini. Kalau bikin-bikin itu memang ya dari bikin satu ke yang lainnya itu pasti beda. Karena
Ya namanya juga handmade ya, pasti beda. Ini nanti bisa aja ya agak beda dengan flyer yang udah aku sebar, yang udah aku share. Pasti deh kalau bikin-bikin itu yang satu dengan yang lainnya tuh ada bedanya gitu. Yang nggak ada bedanya itu rasa pas ngebikinnya ya. Rasanya itu masih tetap kayak apa ya, kayak seru kayak itu. Apalagi kalau udah jadi dan dipakai sendiri tuh kesannya jadi beda banget sama yang langsung beli jadinya, dan yang rangkai sendiri itu beda banget ya. Ya, selamat bergabung semuanya. Tadi pas aku milih mutsin itu rencananya aku mau ganti aja dengan bahan kristal, cuma ternyata kalau gak pakai ini ya, gak pakai mutsin itu agak kurang gitu, jadinya lebih aku pakainya mutsin aja. Rencananya mau pakai full kristal, cuma biar lebih berkombinasi gitu warnanya, jadi agak ada kombinasi mutsinnya gitu juga. Akhirnya aku milih mutsin deh, tapi ditaruhnya tuh agak di bagian dalam sini ya. Saya kalau ngerangkai pakai sarangan lebih mantap. Kalau pakai sarangan agak cembung itu mbak daripada pakai plat bunga, soalnya sayang. Terus kalau pakai kawat 0,4 juga khawatir penyok platnya. Ya kalau pakainya itu ya Mbak Ting Ting, aku juga sering sih pakai sarangan karena lebih hemat. Tinggal kita rangkep gitu. Cuma untuk sarangannya aku bros tertentu yang pakai sarangan gitu. Kalau semisal nanti malah pakainya headpin pentul kayak gitu yang harus dipelintir-pelintir bagian belakangnya, aku pakainya yang sarangan yang cembung gitu. Kalau pakai plat bunga jadinya harus dirangkep dua, nanti harus ditempelin lagi di bagian belakangnya supaya kawatnya itu nggak kelihatan kalau aku gitu. Ya kalau 0,4 karena kan kokoh banget ya, super gitu, dan lebih tebal dari 0,3 ya, namanya juga 0,4 ya pasti lebih tebal dari 0,3 ya. Ya aku juga kadang khawatir gitu, apalagi kalau pakai kelopak kayak gini biasanya kalau ditariknya itu agak keras bisa itu ya, bisa ada lecetnya dikit, tapi enggak sih, aman juga. Banyak teman-teman yang lain juga pakainya 0,4 itu. Kalau sarangan juga lubangnya itu lebih beraturan ya, jadi lebih enak juga kalau pas dirangkai ke sarangannya itu. Tapi aku seringnya pakai plat biar belakangnya lebih itu ya, lebih bervariasi bentuknya, padahal lihatnya dari depan ya, tapi nggak tahu ya. Ini udah jalan separuh, jadinya kayak gini.
Yang sarangan cembung itu kayak kokoh mbak bahannya, jadi dengan kekuatan bulan nariknya masih aman. Wow, kekuatannya anu ya, itu ya agak ekstrim gitu ya. Kalau sarangan yang cembung, iya ya, sarangannya itu ada yang cembung, ada yang datar ya. Kalau di aku seringnya pakainya yang cembung. Terus customer aku juga banyaknya mintanya yang cembung, dan ternyata kata Mbak Ting Ting, kalau yang cembung itu lebih kuat ya Mbak Ting Ting ya, bahkan ditarik dengan kekuatan bulan pun masih aman gitu ya. Iya, betul. Nanti aku coba ya Mbak Ting Ting ya. Coba aku nanti bikin aksesoris yang pakainya sarangan, karena udah agak lama ya. Terakhir itu aku pakai sarangan pas bikin bros landa gitu, bros yang full mutiara tawar gitu. Jadinya aku pakainya sarangan karena ngerangkainya itu aku pakainya headpin pentul, jadinya butuh sarangan gitu di belakang. Oh ya, aku kemarin ini ya ikut yang lagi viral, bikin pakai kawat ini kawat ya, tapi ada bulunya gitu. Bun atas nih ya, ini kawatnya itu ada bulunya gitu, jadi ini kawat bulu Mercy. Dan aku bikinnya buat bandana nih ya, kayak gini, tinggal dilem aja dan dibuat bunga. Untuk kawatnya itu sebenarnya ini kayak kawat monel gitu ya bagian dalamnya, tapi dililiti ini bulu kayak gini, bulu Mercy. Dan bagian atasnya aku pakainya tuh lipstick ya, karena warnanya itu ready 3 warna. Nih ya, katanya Mbak Ting Ting sekalipun nggak pakai hairpin, pakai yang cembung enak juga, hasilnya nanti lebih bervolume juga. Oh iya, betul banget Mbak Ting Ting. Kalau aku memang seringnya pakai kayak gitu. Ya betul banget, bulu Mercy ya. Ini yang lagi viral banget ya. Oh ya, kalau masalah sarangan, aku juga sering banget ya pakai sarangan, cuma memang lebih seringnya yang cembung gitu ya Mbak Ting Ting ya. Hasilnya nanti lebih bervolume juga. Iya betul banget, kalau pakai sarangan memang sepengetahuan aku pakai sarangan itu lebih simple daripada pakai plat ya. Pakai plat nanti kalau pakai plat kan harus 2 ya, tapi aku sering juga sih pakai 1 biar lebih kokoh gitu, atau bisa langsung pakai peniti aja. Karena kalau sarangan atau puplat itu sama sih sebenarnya, cuma nanti bagian penitinya aja yang beda. Kalau sarangan sepengetahuan aku itu biasanya kan langsung nempel ya di penitinya, jadinya itu nanti langsung ditempelin aja, nemplok kayak itu. Kalau pakai peniti itu masih harus ada tambahan kawatnya buat nempelin penitinya gitu ya. Ya ini bulu Mercy ya Mbak Ting Ting, lagi viral banget ya Mbak Ting Ting ya. Ini bisa juga dibuat hiasan. Hiasan kayak gini. Ini request dari teman aku buat acara itu ya, acara haflah gitu, jadi dibuatin kayak gini. Ini aku depannya pakainya lipstick gitu. Nah lanjut lagi ya, aku lanjut bikinnya jadi kayak gini. Untuk Mbak Ting Ting ini biasanya pakai sarangan ya, jadi hasilnya nanti juga katanya lebih bervolume ya. Kalau aku lihat dari kreasinya Mbak Ting Ting itu memang
Rapi ya, rapi banget. Ya, selamat bergabung semuanya. Nah, kayak gini. Kalau bros yang bentuknya kayak, kan kalau plat itu banyak ya, ada yang bentuknya bulan, terus ada yang bentuknya kupu-kupu. Jadinya kalau mau lebih bervariasi model-modelnya itu biasanya aku pakai plat ya. Tetap pakai plat sih. Kadang penutup sarangannya aku nggak pakai yang klip penutupnya mbak, tapi pakai sarangan lagi juga. Cuma kendalanya kuatin matanya nyari lubang sarangan, nembus 2 sarangan. Betul banget, betul banget. Terus ada ya gitu ya, temen aku itu paling nggak suka pas pakai peniti, pas mau pasang penitinya. Kenapa? Katanya kalau pasang peniti itu sampai kunang-kunangan mau cari lubangnya buat masukin kawat itu katanya sampai kunang-kunangan. Jadinya kalau mau bikin peniti itu ada ya, salah satu di kru Vivian Craft itu kalau mau pasang peniti itu pasti dikasih yang lain. Soalnya kalau mau pakai peniti itu katanya ribet banget. Padahal ya kalau udah biasa itu nanti pasti enak gitu ya. Ya memang ini ya, kalau cari lubangnya karena udah lubang-lubangnya itu sudah terpenuhi oleh manik-manik yang wow, yang banyak banget ya. Jadinya betul banget, kendalanya kuat-kuatin aja ya matanya nyari lubang sarangan karena nembus 2 sarangan. Oh, jadi Mbak Ting Ting itu kalau sarangannya itu gak dipakai ya, biasanya pakainya itu sarangan lagi. Coba nanti aku bikin juga ya, pakai sarangan dan ditutup pakai sarangan lagi. Kayaknya menarik ini ya. Sulit yang brosnya mbak. Oh, karena biasa mbak kalau awal-awal kayak gitu juga. Nanti kalau udah biasa pasti deh, pasti ketagihan banget, beneran aku jamin ketagihan banget. Karena awal-awalnya memang kayak gitu ya. Dulu mau apa ya, mau bikin kayak gini, bikin yang kecil-kecil aja aku tuh sulit banget. Apalagi dulu itu pas awal-awal itu nggak ada tutorial yang mudah kayak sekarang. Kalau sekarang tutorial udah banjir banget ya, udah banyak banget, dan nggak perlu cari sana sini buat cari tutorial karena tutorialnya sudah lengkap banget. Ada di YouTube, Instagram, TikTok, semuanya ada. Pakai video yang lebih mudah. Kalau dulu itu pakainya buku, jadinya harus baca, jadinya harus di apa ya, baca ulang kayak gitu. Baru deh jadi brosnya. Untuk kalau masih kesulitan bikin bros itu harus dilatih lagi ya, harus terus lihat tutorial terus, tapi jangan patah semangat, intinya kayak gitu ya. Harus lihat lagi tutorialnya, pantengin lagi, dan nanya ke yang lebih dianggap senior kayak gitu, yang udah dianggap lebih mahir kayak gitu ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya pagi-pagi bikin-bikin sama Vivian Craft. Habis baca tetap gak ngerti, betul banget. Aku dulu tuh sampai dibantuin sama yang lain. Bukunya itu kan tulisannya kayak apa ya, kayak gitu, kayak kecil banget gitu. Ini kok bisa ya fontnya pakai kayak gitu. Dan betul banget sih kata Mbak Ting Ting, habis baca tetap aja nggak ngerti. Jadinya harus ekstra sabar, harus ekstra sabarnya kalau bikin-bikin emang kayak gitu ya. Tapi kalau udah selesai, udah jadi, beneran bikin lagi ya,
bikinnya tuh pengen bikin lagi kayak gitu. Selamat bergabung semuanya, selamat bergabung. Nah lanjut, aku pakai kristal TPS. Kalau pakai topi mani itu memang lebih apa ya, lebih berwarna kayak gitu, lebih kayak ada kayak udah jadi bagian tersendiri dari bros kayak gini. Tapi kalau makin banyak praktek dan salah dibetulin terus-terusan, lama-lama kita tahu dari lihat gambarnya aja udah bisa ngira-ngira jalannya gimana. Betul banget, memang selalu betul ya. Kalau banyak praktek, karena namanya juga proses ya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 terus ke atas, jadinya nanti bisa makin cakep dan cakep. Kalau cuma apa ya, rebahan gitu, tapi gak apa-apa sih rebahan sambil megang kawat juga boleh banget. Iya, dari praktek terus yang salah-salah dibetulin, lama-lama juga bisa tahu. Betul banget sih. Bahkan ini kan ada ya, kalau aksesoris kayak gini itu bagian dalamnya tuh ada kayak manik-manik kecil yang gak terlihat. Nah kalau udah biasa bikin itu pasti terlihat, pasti kelihatan kalau di belakangnya kelopak ini masih pakai kristal buat nyanderin kayak gitu ya. Jadinya dilihat kalau dulu lihatnya tuh gampang banget sih bikinnya, tapi pas dipraktekin Masya Allah ribetnya ya, banget sulitnya. Tapi pas udah dicoba lagi, akhirnya bisa dibetulin sendiri ini yang salah bagian mananya, terus disalah bagian kepala, bagian kaki itu bisa ya. Kayak pas bikin martabak gitu ya, bikin makanan itu pertama dicicipi dulu baru ketahuan salahnya di mana kayak gitu ya. Kawatnya ukuran berapa Mbak? Kawatnya ukuran 0,3 ya Mbak ya. Ini Mbak Lia kawatnya ukuran 0,3, bisa juga sih diganti dengan 0,4, tapi kata Mbak Tinting tadi harus dengan hati-hati kalau pakai 0,4. Ya ini 0,3 ya Mbak Tinting, terima kasih sudah membantu menjawab. Ini dari tadi terlalu banyak yang ngomongnya, jadinya jawabnya agak lama. Nah ini tinggal dirapetin aja. Terus kalau pakai kelopak kayak gini harus hati-hati ya nariknya, nanti bisa jebol. Apalagi kalau lubangnya bagian ujung. Ini tadi aku pas praktek pertama kali nih jadi patah. Ya Allah, Masya Allah, ini ujian banget. Tadi pas pertama kali prakteknya patah karena terlalu bersemangat. Jadi harus hati-hati ya, lebih hati-hati pakai kelopak, atau bisa diganti dengan cam daun biar lebih aman. Pakainya cam daun gitu. Baik Mbak, makasih, saya punya 0,4. Oke. Bisa langsung dipraktekin ya. Nanti kalau udah hasilnya udah jadi, bisa di tag di aku ya. Di tag di akun Instagramnya Vivi Handcraft. Selamat bergabung Mbak Ica, semuanya selamat bergabung. Ditunggu ya kreasinya Mbak Lia. Nah ini udah tinggal rapet-rapetin dan nanti akan sampailah pada teknik pasang peniti yang katanya itu sulit banget.
Nah, ini udah mulai harus mencari lubang-lubang kecil yang ada di platnya ya. Ya, selamat bergabung semuanya. Ini udah mulai rapet-rapet dan platnya udah mulai gak kelihatan ya. Nah, pastiin kalau teman-teman bikin-bikin itu kristal lubang dari kristalnya itu di kanan kiri ya. Nah, kayak ini biar lebih mantep. Pakai kawat ukuran berapa? Ukuran 0,3 Mbak Ica. Ini kawatnya pakai kawat monel atau kawat super, ukurannya 0,3 ya. 0,3, bisa juga pakainya 0,4. Aku pakainya 0,3 ya. Kristal ada Mbak? Ada kan? Nanti ukuran apa? Kalau yang udah biasa bikin, tangan langsung autopilot ngisi ke sana sini yang kosong. Betul. Betul banget ya. Emang ya kalau bikin-bikin itu pas masih ada yang kosong dikit aja, ini matanya langsung ini kok masih ada yang kosong kayak gitu. Jadinya langsung diambilin sesuatu yang bisa ngelengkapin hal-hal yang terasa kosong sih. Nih, pasti cari celah buat yang kosong-kosong biar gak kelihatan bagian belakangnya ya, dan lebih rapi kayak gitu. Ini tinggal bagian sampingnya ya, jadi sampingnya itu aku pakai manik pasir. Nah, ini manik pasirnya udah bisa lari kemana-mana karena bahannya kecil banget. Seru ya kalau bikin manik pasir itu, aku seru banget karena ada kayak tantangan sendiri ya. Karena manik pasir itu ya namanya juga manik pasir ya teman-teman ya, kecilnya Masya Allah. Kalau sekarang manik pasir itu seringnya dibikin strapon sama cincin yang kecil-kecil yang imut-imut banget. Dan aku sempat bikin kayak gitu juga. Bikin versi manik pasir. Jumlah kanan kirinya nggak sama ya, soalnya bentuknya itu gak beraturan. Yang penting kristalnya itu ada di bagian atas kayak gitu. Nah, ini kayak gini ya. Kalau bentuknya beraturan nanti bisa sama ya, cuma ini bentuknya aku ambil yang gak beraturan gitu karena warnanya aku nemu yang cocok banget pakainya yang kayak gini,
Yang penting manik pasirnya itu ada di bagian atas, manik pasirnya, kristal cekonya ya, ada di bagian atas gitu. Nah kayak gini, karena nanti di bagian tengahnya kita kasih kristal ceko yang ukurannya 8. Nah kayak gini. Ini ada suara-suara ya, suara-suara karena ada yang baru datang dari Makkah Al Mukarramah. Semoga tahun depan semua crafter-crafter ini bisa haji ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ternyata kehabisan kawat, jadi aku ambil lagi kawatnya. Ini kawatnya aku kehabisan kawat, jadi aku mau ambil lagi ya. Dan dimasukkan kembali dengan mencari celah-celah sebisa mungkin. Nah kalau aku langsung disambung aja sama kawat yang habis tadi, dipelintir aja kayak gini ya. Selamat bergabung semuanya. Untuk yang baru bergabung, gak perlu bersedih, nanti aku save kok videonya. Harus senantiasa kenceng ya. Nah kayak gini. Kita rapetin aja kayak gini. Nah ini udah aku pasang penitiknya. Mau pasang penitiknya ya. Hal yang kata teman-teman agak menyeramkan. Mari kita pasang penitiknya dengan mengambil plat lagi. Kalau teman-teman mau dikombinasiin lagi, di atasnya kristal tetesnya ini bisa dikasih manik pasir lagi ya. Jadi di atasnya itu dikasih manik pasir yang sama di sebelahnya, kayak flyer yang udah aku share. Cuma ternyata kalau langsung dikasih di satu sisi aja kayaknya lebih cakep. Ini ternyata di sini tuh masih mendung teman-teman. Dan biasanya ada teman aku yang nanyain kayak gini. Ini aku kebingungan buat ngadepnya tuh gimana, yang bagian atas sebrusnya tuh yang mana, yang bagian bawahnya tuh yang mana. Nah kalau aku biasanya bagian atasnya itu yang agak rame gitu, jadinya aku taruh di bagian atasnya. Biasanya kalau pakai glass demnya itu aku taruh di bagian atas kayak itu.
Ya, selamat bergabung semuanya. Mbak, saran boleh di plat penutup usahakan jangan ada kawat seliweran lagi. Jadi di plat penutup hanya kawat untuk ikat peniti aja, jadi beneran rapi. Iya Mbak Ting Ting, terima kasih sarannya ya. Iya betul banget, jadi nanti agak lebih rapi ya Mbak Ting Ting ya. Ya karena aku biasa kayak gitu. Tadi aku temuin lubangnya di situ, jadinya langsung aku gaskan di bagian lubang yang aku temukan. Ya terima kasih ya Mbak Ting Ting sarannya. Nanti auto dicoba ya Mbak Ting Ting ya. Kalau jaraknya masih jauh dari tempat peniti, keluar masukin dulu ke plat pertama, bawa sampai ke daerah tempat peniti. Iya betul sih, betul banget ya. Iya tadi aku nggak sempat itu ya, jadi langsung dimasukin aja. Nah, jadi harus keluar masukin dulu lagi dan dibawa ke tempat peniti. Jadinya kata Mbak Ting Ting tadi bener banget, bisa kawatnya itu hanya pas di bagian tempat masukin penitinya ya. Dan ini udah mau selesai. Untuk kawatnya jangan dipotong habis, sisanya kita dililitin aja biar nanti lebih kenceng ya, dan diselipin biar pas dipakai itu nggak nyangkut. Nah alhamdulillah sudah selesai. Ini bagian belakangnya, nanti bisa lebih rapi lagi sesuai dengan sarannya Mbak Ting Ting ya. Kalau Mbak Ting Ting katanya lebih seringnya pakai sarangan, tapi ditutupnya pakai sarangan lagi. Dan untuk penitinya bisa dikeluar masukin sampai ke daerah penitinya itu ya. Dan untuk bagian depannya kayak gini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau teman-teman bikin kayak gini, jangan lupa diposting dan di tag di akunnya Viviancraft ya. Oke, sampai jumpa di live berikutnya. Thank you Mbak share tutorialnya ya. Terima kasih juga untuk Mbak Ting Ting karena udah dari awal sampai akhir tetap pantengin tutorial di sini ya, tetap temenin sahabat-sahabat Viviancraft buat nge-live. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.